Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sebenarnya daring yang ini adalah daring yang kedua setelah kita membahas materi tentang surat lamaran pekerjaan, yakni pengertian dan fungsi. Tapi di pertemuan yang kedua ini, saya mencoba untuk menyederhanakan sebuah deskripsi tentang surat lamaran pekerjaan. Kita coba dari awal dulu, nggak apa-apa, yakni kita akan melihat pengertian yang kemarin kita deskripsikan, sekarang kita ulangi lagi. Yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan itu apa? Adalah merupakan jenis surat pribadi. Surat pribadi yang bersifat resmi. Jadi sifatnya itu resmi. Apa? Permohonan pekerjaan kepada kantor atau perusahaan atau instansi tertentu. Kenapa dikatakan permohonan? Karena kita memohon. Kemudian karena kita membutuhkan pekerjaan kepada siapa? Kepada kantor, kepada perusahaan atau instansi. Tentunya nanti yang ditulis itu adalah kepala kantor atau direktur perusahaan, dirut, atau ketua dan kepala instansi. Jadi nanti atas nama kepala, nanti atas nama direktur. Bukan langsung kepada kantor atau perusahaan. Artinya bahwa surat lamaran pekerjaan ini harus dibuat sendiri oleh para pelamar pekerja dan disampaikan atau diberikan kepada sebuah instansi atau perusahaan atau salah satu kantor dengan cara melampirkan alamat yang dituju. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami tentang apa itu surat lamaran pekerjaan, kita akan memahami apa fungsinya. Karena pengertian sudah bisa kita pahami. Sekarang fungsinya apa? Surat lamaran pekerjaan itu. A. Sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Jadi kalau kita ingin bekerja itu harus ada buktinya bahwa kita benar-benar ingin dan butuh pekerjaan dengan melampirkan alat bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan itu kepada instansi yang kita tuju. Jadi harus ada bukti kalau memang Anda benar-benar sebagai pelamar yang punya keinginan untuk mencari pekerjaan, maka tanda bukti pertama yang tertulis adalah pengajuan surat permohonan pekerjaan. Kemudian yang kedua, yang B adalah sebagai media atau alat komunikasi. Alat komunikasi ini tentunya bagi pelamar dengan perusahaan, bagi pelamar dengan instansi, bagi pelamar dengan kantor. Karena tanpa alat komunikasi tidak akan bisa seorang pelamar berkomunikasi dengan kantor, artinya tidak akan ada hubungan antara pelamar dengan kantor atau perusahaan atau instansi yang akan dituju yang dia ingin bekerja di situ. Jadi sebagai media atau alat komunikasinya adalah surat lamaran pekerjaan. C. Sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Bagi kantor atau perusahaan atau instansi, dia akan mempertimbangkan seseorang untuk masuk dan bekerja di instansinya kalau ada surat lamaran pekerjaan. Jadi tidak akan bisa instansi atau sebuah perusahaan memasukkan
tanpa pertimbangan surat lamaran pekerjaan yang resmi yang dibuat oleh pelamar pekerja. Maka penting sekali. Ini fungsi-fungsinya. Pertama sebagai tanda bukti tertulis pengajuan. Yang kedua adalah sebagai media atau alat komunikasi antara pelamar dengan instansi tertentu yang dia ingin bekerja atau perusahaan. Yang ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Yang mempertimbangkan siapa? Yang mempertimbangkan adalah instansi atau kantor atau perusahaan yang terkait dari apa yang diinginkan oleh para pelamar pekerjaan itu. Fungsi sudah, sekarang pada jenis. Lah, pada jenis ini ada dua jenis lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini ada dua. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Artinya surat lamaran pekerjaan dulu kemudian diteruskan dengan kurikulum vitae pelamar pekerjaan, identitas, nama, alamat, kemudian riwayat hidup mulai dari riwayat di pendidikan, riwayat pendidikan maupun riwayat pengalaman dan lain sebagainya itu diteruskan tanpa ada jeda, yakni digabung antara surat lamaran pekerjaan itu kemudian diteruskan dengan kurikulum vitae atau riwayat hidup dari pelamar itu sendiri. Jenis yang kedua adalah surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Jadi ada surat lamaran pekerjaan tersendiri, satu lembar atau berapa, kemudian ada lagi satu lembar lagi yaitu kurikulum vitae sendiri berupa pengalaman hidup, berupa identitas, dan berupa pengalaman-pengalaman yang lain yang diperlukan. Jadi ada dua jenis. Jenis pertama, surat lamaran pekerjaan digabung dengan riwayat hidup. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan riwayat hidup. Itulah anak-anak yang menjadi dasar jenis pembuatan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, berdasarkan sumber informasi. Dari mana si pelamar pekerja tahu? Ada beberapa sumber ya informasi lowongan pekerjaan. Pertama, yaitu dari iklan media cetak. Jadi nanti di awal itu harus diawali dengan kata-kata berdasarkan ya media cetak. Edisi berapa, tanggal berapa. Lalu Anda menulis sebuah surat lamaran pekerjaan berdasarkan info di ya radar atau di mana, kemudian bawahnya Anda, maka saya berdasarkan informasi itu, maka saya membuat surat lamaran pekerjaan. Ini namanya dasar sumber informasi. Karena kita tidak akan bisa membuat surat lamaran pekerjaan tanpa ada bahan. Dari mana informasinya pekerjaan itu kalau tidak dari pertama iklan media cetak. Yang kedua dari radio. Dari radio ini adalah berdasarkan media elektronik. Nanti kita mendengar itulah yang nanti jadi bahan pertimbangan. Kemudian ada lagi ditambah dengan dari media sosial. Maka cantumkan lagi media sosial. Dari apa itu nanti bisa dijadikan sebagai rujukan. Yang terakhir adalah inisiatif sendiri. Artinya walaupun tanpa informasi, seorang pelamar pekerjaan dia bisa menjadikan bahan inisiatif sendirinya itu untuk melamar pekerjaan walaupun tidak mendengarkan satu dari media cetak, yang kedua dari media elektronik, yang ketiga dari media sosial,
maka dirinya sendiri punya inisiatif sendiri membuat, maka harus dicantumkan berdasarkan keinginan saya untuk melamar pekerjaan. Anak-anak, itulah sekelumit tentang pengertian surat lamaran pekerjaan, kemudian fungsi surat lamaran pekerjaan, kemudian jenis pembuatan surat lamaran pekerjaan, kemudian sumber informasi surat lamaran pekerjaan atau informasi lowongan pekerjaan. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini, dan mohon untuk anak-anak ya like, subscribe, dan nanti di SS, atau kalau tidak begitu anak-anak nanti bisa tugasnya adalah satu, anak-anak nanti merangkum apa yang saya sampaikan mulai dari awal sampai akhir, kemudian rangkuman itu berupa bisa PDF, bisa JPG, kemudian nanti